Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang pledoi atau sidang pembelaan terdakwa tentang dugaan kasus pemalsuan akte otentik yang melibatkan terdakwa MFA 28 tahun, WN 25 tahun, dan NR 68 tahun warga Ngaglik Sleman, Jumat 7 September 2024. Diketahui ketiga terdakwa dalam sidang sebelumnya telah dituntut oleh Jaksa UIS SH berupa pidana penjara selama 6 bulan. Perbuatan mereka dinilai melanggar pasal 264 ayat 2 KUHP Ju pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Peristiwa itu bermula dari pasangan suami istri Suwardi dengan istrinya Juhanah mengangkat 2 orang anak, yaitu Winarso dan Primary. Sementara Winarso memiliki anak MFA dan MF yang menjadi terdakwa. Selain itu, Winarso setelah bercerai dengan istri yang pertama menikah lagi dengan istri kedua, yaitu NR, yang tergolong terdakwa ketiga. Peristiwa perselisihan hukum terjadi ketika Winarso meninggal. Anak Winarso MFA dan MF dan istri kedua Winarso NR oleh saksi Primary Iska Rosanti yang merupakan anak angkat Suwardi almarhum digugat karena oleh saksi ketiga terdakwa dapat merugikan harta waris peninggalan Suwardi almarhum. Minta untuk diputuskan bebas karena memang ya secara singkatnya adalah bahwa sebenarnya dari fakta yang terungkap di persidangan rekan jaksa penuntut tidak bisa membuktikan secara sah bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam surat dakwaannya. Akan terkait dengan bahwa penggunaan akta yang dianggap palsu. Nah, akta itu digunakan kan ada bukti lain yang sebenarnya bisa menganulir akta itu. Ya, akta palsu itu isinya anak kandung, tapi kita juga mengajukan, maksud saya klien kami ketika itu juga mengajukan akta atau putusan pengadilan yang terkait dengan bahwa bapaknya adalah anak angkat. Nah, kecuali kalau misalnya akta itu digunakan tunggal untuk pembuktian, itu mungkin menggunakan. Ini kan tidak, akta itu diajukan sebagai bukti bersama dengan bukti yang lain yang sebenarnya menganulir dari akta yang tadi dituduhkan sebagai penggunaan akta palsu tadi itu. Makanya dinamakan bisa dianggap kriminalisasi, Pak. Ini bisa dianggap sebagai Kriminalisasi. Ya, karena ternyata dari pihak saksi pelapor kan dia sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kewajiban, termasuk meninggalkan ayah klien kami karena klien kami sudah ada di tahanan. Dengan tuntutan 6 bulan gimana, Pak? Gimana? Dengan tuntutan 6 bulan. Kami tak keberatan karena klien kami tidak bersalah, kami yang minta bebas. Iya. Makasih, Kalau Pak. cerita awalnya gimana sih? Cerita awalnya gimana? Ya, Ada TV ini, Pak. Dituduh, klien kamu itu dituduh menggunakan akta palsu. Akta palsu itu berisi tentang bahwa ayah dari klien kami adalah seorang anak kandung. Nah, padahal ketika berperkara di pengadilan Sleman waktu itu perkara perdata, tidak hanya akta itu saja yang dijadikan sebagai bukti surat, tapi ada putusan pengadilan yang terkait dengan penetapan bahwa ayah dari klien kami adalah anak angkat. Sehingga dengan adanya bukti yang tidak hanya satu tunggal terkait dengan tadi yang disampaikan oleh
rekan penerima sebagai bukti yang dianggap palsu tadi itu otomatis sudah teranulir bahwa ayah dan ibunya adalah memang anak angkat bukan anak kandung, sehingga penggunaan akta itu ya sudah otomatis tidak terjadi karena sudah otomatis dianulir dengan bukti lain yang lebih kuat karena adalah penetapan atau keputusan dari pengadilan. Pledoi tadi yang istilahnya bisa membuat klien Anda terbebaskan apa mungkin? Ya itu tadi, karena ketika itu klien kami sebenarnya juga hanya menyerahkan pada pengacara dan dia tidak berinisiasi untuk mengajukan itu sebagai bukti. Kan yang memilah-milih kan adalah kuasa hukumnya ketika itu, dan kami kan awan hukum, tapi kali itu yang sebagaimana saya sampaikan bahwa bukti itu tidak tunggal digunakan untuk pembuktian perdata, tapi ada bukti lain yang bukti lain itu supaya bisa menganulir bukti yang dianggap tidak benar atau isinya tidak benar atau palsu tadi. Gitu. Kaitannya apa kok dituduh jadi penggunaan bukti yang berisi anak kandung seakan-akan kemudian ahli warisnya hanya ayah klien kami. Kita di dalam gugatan jelas disebutkan bahwa ayah klien kami adalah anak angkat, bukan anak kandung. Iya. Mau jumatan, Pak? Ya, Terima kasih.